Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kembali kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang keempat ayat 1b sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Orang Israel keluar memerangi orang Filistin dan berkemah di Ebenezer. Sedangkan orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisan menghadapi orang Israel. Pertempuran menghebat. Orang Israel terpukul kalah oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika orang Israel kembali ke perkemahan, berkatalah tua-tua mereka, "Mengapa Tuhan membuat kita kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Mari kita ambil tabut perjanjian Tuhan di Silo, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan menyelamatkan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas kerubim. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah. Pada saat tabut perjanjian Tuhan sampai di perkemahan, seluruh orang Israel bersorak-sorai dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Mendengar bunyi sorak-sorai itu, orang Filistin berkata, "Apa itu bunyi sorak-sorai yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika orang Filistin mengetahui tabut Tuhan telah sampai di perkemahan, mereka ketakutan, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Mereka berkata, "Celakalah kita, yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Celakalah kita, siapa dapat melepaskan kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah Allah yang telah memukul orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan bersikaplah kesatria, hai orang Filistin, supaya kamu tidak menjadi budak orang Ibrani, seperti mereka pernah menjadi budakmu. Bersikaplah kesatria dan berperanglah." Lalu orang Filistin berperang dan orang Israel dipukul kalah, masing-masing lari ke kemahnya. Kekalahan itu amat besar. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Tuhan dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari medan pertempuran dan tiba di Silo pada hari itu dengan pakaian terkoyak dan tanah di atas kepalanya. Ketika ia tiba, Eli sedang duduk di kursi sambil menunggu-nunggu di tepi jalan, sebab hatinya berdebar-debar mencemaskan tabut Allah. Orang itu tiba di kota dan menyampaikan kabar itu, lalu seisi kota berteriak gempar. Mendengar bunyi teriakan itu, Eli bertanya, "Bunyi gaduh apa itu?" Orang itu pun bergegas datang dan menyampaikan kabar kepada Eli. Eli sudah berumur 98 tahun, matanya sudah rusak sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, "Akulah yang datang dari medan pertempuran. Baru saja aku lari dari medan pertempuran." Tanya Eli, "Apa yang sudah terjadi, anakku?" Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel lari dari hadapan orang Filistin dan umat menderita kekalahan besar. Kedua anakmu, Hofni dan Pinehas pun tewas dan tabut Allah sudah dirampas." Ketika tabut Allah disebut, Eli jatuh terjengkang dari kursi di sisi pintu gerbang. Lehernya patah dan ia mati, sebab ia sudah tua dan gemuk. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 40 tahun. Menantunya, istri Pinehas, sedang hamil tua. Ketika ia mendengar kabar bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertua serta suaminya sudah mati, ia jongkok dan bersalin, sebab rasa sakit bersalin mendadak datang. Ketika ia hampir mati, perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya berkata, "Jangan takut,
sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab ataupun memperhatikan. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, "Kemuliaan telah meninggalkan Israel, karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertua serta suaminya." Ia berkata, "Kemuliaan telah meninggalkan Israel, sebab tabut Allah sudah dirampas." Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam beberapa catatan Alkitab tentang peperangan Israel melawan musuh-musuhnya, inilah salah satu catatan paling kelabu. Israel kalah secara memalukan, baik secara militer, tetapi terutama dalam perspektif rohani. Israel telah diserahkan Tuhan kepada musuh mereka. Kekalahan Israel terjadi karena mereka berdosa terhadap Tuhan. Para pemimpin mereka telah melecehkan Tuhan dengan menajiskan ritual korban di rumah Tuhan. Mereka memang kemudian menyadari bahwa kekalahan mereka disebabkan Tuhan tidak menyertai mereka. Namun bukan bertobat, mereka justru bertindak konyol dengan memperlakukan Allah seakan-akan bisa diatur untuk membela umatnya. Dengan mengusung tabut perjanjian ke medan perang, mereka sudah merendahkan lambang kehadiran Allah itu. Mereka menyamakan tabut perjanjian dengan berhala bangsa kafir yang bisa diusung untuk ikut berperang. Bangsa kafir memang percaya bahwa saat mereka berperang, dewa mereka pun ikut berperang melawan dewa musuh. Kalau dewa mereka memang menang perang, berarti mereka pun akan menang. Lihat saja sikap orang Filistin ketika melihat tabut perjanjian Allah dibawa ke medan pertempuran. Allah tidak dapat diatur-atur, saudara, apalagi dipermainkan. Justru akibat malang dialami secara dahsyat oleh Israel. Menurut laporan yang disampaikan oleh seorang prajurit yang luput dari pertempuran kepada Imam Eli, dia mengatakan bahwa orang Israel melarikan diri. Kekalahan yang besar telah diderita. Kedua anaknya, yakni Hofni dan Pinehas, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas. Tepat kalau kekalahan Israel terjadi karena Ikabod, kemuliaan Allah meninggalkan Israel. Sungguh mengerikan akibat ditinggalkan Tuhan. Hal ini hanya akan terjadi kalau kita tidak merespon dengan sungguh-sungguh anugerah dan panggilan Allah. Apalagi kita meremehkan, bahkan hanya ingin mengatur-ngatur Tuhan. Untuk itu dalam perjalanan hidup kita, mari kita belajar untuk lebih peka, lebih mengerti, dan lebih mau mendalami perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga perintah-perintah itulah yang menuntun kita, bukan kita yang ingin mengatur-atur Tuhan. Untuk itu mari belajar dari teks ini, biarlah kita menundukkan hati kita di hadapan hadirat dan tahta Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi ini. Kami boleh menikmati anugerah kesehatan, kami boleh menikmati udara pagi yang sejuk, kami boleh bangun dari istirahat kami dengan tubuh yang sehat, dan kami juga bersyukur Tuhan kepadamu untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebelum kami melangkahkan kaki keluar, kami akan mengawali hari ini dengan terus belajar memberikan hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terus pimpin dan sertai kami sepanjang hari ini. Demikian juga kami berdoa untuk umat-Mu di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabang, baik Cukilan, Sumberjo maupun Janggelengan. Jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, mari Tuhan lawat, mari Tuhan jamah, mari Tuhan sembuhkan, sehingga mereka mendapatkan kasih kemurahan-Mu, bahkan dipulihkan melalui kuasa darah-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga yang merawat. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kesabaran, rezeki setiap hari, supaya mereka boleh tetap setia merawat dan mendampingi keluarga yang sedang sakit. Terima kasih, kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup kami terus memancarkan terang kasih-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.